kan kalau dulu kan apa Jambang. hukuman sejambang Iya. ditarik kan ya, itu kan paling malas kan. Nah, yang lain pada ketangkep. Bulan puasa lagi. Waktu itu ada kartunya juga tuh. Nah. Nah, yang gua inget favorit itu Tokichi. Toki juga Iya, ini ya. si jigjag, jalannya jigjag. Spin apa? Spin cobra. Pin Cobra. Spin Iya. cobra. Terus apa nih kira-kira kisah inspiratif dari Tamiya? Kalau gua dulu tuh, lu tahu kelereng kan? Tahu. Kalau di sono kan namanya pinci. Kalau bahasa Kuningan tuh pinci namanya. Gua tuh berdua sama temen gua, saking pengen punya duit nih, ya kan? Pengen punya duit, pengen punya apa namanya? Beli sesuatu pakai duit sendiri. Gua sama teman gua nih punya gundu paling 10 sampai 100 lah ya. Modal dari situ kita bisa ngumpulin 1 ember. Dan di situ gua bisa jualin gundu Iya. sampai bisa kebeli yang namanya fried chicken buat satu keluarga. Tapi gua gundu. Lu percaya nggak, gue dulu jago banget waktu SD main gundu. Ya. Jadi gue nih kalau main gundu ke belakang rumah tuh kan, mainnya di belakang. Nah, Itu pekarangan. gue cuma bawa 3 biji di kantong. Pulang-pulang tuh kantong gue penuh dua-duanya. Nah, Jadi kaleng main aspal. Apollo, main A. Main Apollo paling gue seneng tuh. Tuh. Sama main bunderan. Iya. Main bunderan itu kan. Enak. Sekarang pada ngerti nggak sih main gundu, main Nggak kelereng? ada. Nggak ada ya? Sekarang mah gadget. Sekarang gitu kan. Nggak dulu ada. gila main gundu gue sering banget itu dari gue berangkat dari rumah buat 3 aja deh udah. Gacuan 1, Ya. pasang 2. Itu pulang-pulang selalu penuh bawa. Ini Itu gacuan dulu mah nggak boleh sampai hilang. Iya. Kalau hilang apa sih gitu ya? Lu pakai gacuan yang gundu bogem yang putih nggak? Yang belum iya. Ada kan? Yang buat Gundu nimpa. susu. Gundu susu. Enggak, itu buat nimpa. Gacuan musuh buat pecah. Iya. Nah, itu. Itu sebutnya gundu susu apa gundu bogem tuh Nah. sebutnya. Terus apalagi zaman SD? Tamiya itu dulu Tamiya lu kayaknya kan lu ada ini kan Tamiya yang ori itu enggak loh, yang mereknya beneran Iya, Tamiya. merek Tamiya. Itu kan lumayan Bintang zaman dulu, 2. 50.000. Ya, sekarang malah Itu kayaknya susah banget nabung dulu Ya. ke Bali ya. Ya itu tadi gue bilang, patungan buat Yang ikut punya itu lomba. tuh cuma temen gue yang tajir-tajir. Bener kan Paling begitu. mentok all day. Awalnya mentok ya 20.000-an ya. Iya. Awalnya ya. Itu kayaknya nabung, tapi gue pas udah sambil jalan tuh gue bisa ngerakit sendiri. Wah kayaknya lebih seru ngerakit sendiri. Iya. Dan abisnya lebih dari 50.000 malah. 50.000. Itu tuh Kalau yang seru udah banget. jadi kan, ibaratnya udah bawaan pabrik kan itu Iya. lebih nggak menantang sih. Iya. Apalagi yang kita Tapi lu bahas? main nggak sekarang, Tamiya? Enggak. Gue Gua terakhir ada, no. SMP. Gue terakhir SMP. Gue ada di rumah ada Bikin 3. sasis yang buntung. Oh enggak. Sasis yang buntung kayak gitar Roma. Nah, Lu tau gak gitar Roma? jokes bapak-bapak anjir. Lu tau gak gitar Roma kenapa buntung? Kenapa? Diumpetin sama dia. Iya. itu diumpetin sama dia. Kalau sampai sekarang itu lu kalau tanya salah satu personil Pak Haji Soneta, personil Soneta sampai sekarang belum ketemu katanya. Pak Haji doang yang tahu. Pak Haji doang yang tahu. Ya itu kayaknya Pak Haji Roma dia punya satu simpen. Waktu itu gue pernah ada Pak Haji ini gitarnya kenapa buntung? Ya sebenarnya nggak buntung. Udah ada saya simpen Oh, di cuma dalam. pas doang. Mana ini teman kita? Kagak ada. Nah ini kita kayaknya ngobrol berdua gini-gini aja ya. Panggil. Tahu. Ini harusnya dia datang sih teman gue sekarang. Gue telepon dulu aja Pak ya. Tepuk jidat. Tepuk jidat. Gue telepon dulu coba ya. Bilangnya sudah di depan. Soalnya kalau SD itu nggak cuma mainan. Gue tuh inget banget zaman dulu guru SD gue yang paling berkesan. Lu guru kelas berapa? Guru. Jadi sih dia tuh bukan guru kelas berapa, tapi dia tuh kayak wakil kepala sekolah. Itu gue dulu setiap main bola, kan kalau pulang sekolah itu main bola kan. Nah, ada satu hari Sabtu apa Jumat gue lupa, itu belum waktunya pulang. Gue main tanding sampai ke kampung sebelah. Pulang-pulang Main dari bola hasil, tuh? nah main bola. Pulang dari itu. Plesetin dong kan gue pancing main bola tuh, bukan main Tamiya. Oh iya. Nah, pulang dari main bola itu guru itu tuh namanya Pak Jojo almarhum. Itu ada di tengah lapangan begini. Kita nggak ada yang berani lewat depan dia. Kenapa tuh? Putar sekolahan semua. Karena lu tahu kan kalau dulu kan apa? Jambang. Hukuman sejambang Iya. ditarik kan ya, itu kan paling malas kan. Nah, yang lain pada ketangkep gua enggak.
gua bertiga sama temen gua nih, namanya Dede sama Ibigin. Itu kagak ketangkep. Lo tau ngumpet di mana? Di atas genteng. Tapi zaman dulu Gua ngumpet di atas genteng tuh gara-gara saking takutnya. kalau kita lihat guru SD zaman dulu ya, guru kita itu guru dulu pasti ada yang masih pakai motor butut zaman dulu ya. Ada ya. Sekarang tuh nggak ada. Motor Vespa dulu tuh. Sekarang Vespanya udah Primavera, guru. Anjir, 50 ya kan 56 juta. Oke, zaman dulu tuh guru-guru memang beneran Ya, motornya itu iya. aja kan. Iya kan? Ada tuh guru agama gua tuh. Sepeda ya Vespanya kan. biru. Iya, Wah, zaman itu dulu. antik banget tuh. Kalau sekarang guru udah pada ini semua, gitu kan. Nah, ini teman gua, dia pernah punya pengalaman jadi guru. Telepon aja. Halo, Dik. Oh iya, gimana? Katanya udah dekat. Udah. Coba guyon terus. Ini nih, habis ketemu Pak Tatang. Guyon Sehat terus. Pak Tatang, sehat. Telepon, lo ada di sini. Iya. Ah, Gimana nih? kocak sekali Anda. Sebenarnya acara apa sih sebenarnya kan? Ini nanti editor tolong diedit kayak Oh, iya. tiba-tiba timbul gitu kan. Kayak gitu mah. Kita Lagi kaget ya. ngobrolin apa? Kita kaget ya, kita Lagi kaget. ngobrolin apa? Ini seru banget nih. Ini sebenarnya kita Ah. disuruh membahas kebaikan. Membahas kebaikan. Tapi gue pengennya nostalgia aja kalau ketemu dia. Karena ya, Karena gua kecil gua tuh nggak baik-baik banget gitu loh. oh ya udah Badung. Nah, boleh kok. Nah. Enggak apa-apa cerita. Apa gue nih jadi ya? Nah, ini kan kalau Jadi- tampilannya kan tampilan ustaz gitu kan. Jadi Cerita kecilnya lebih baik Sebenarnya ibaratnya tujuannya kayaknya. apa? Sebenarnya tujuannya apa sih gitu? Kita ngebahasnya enakan apa gitu? Kebaikan itu gimana? Ah, Bentar. ah, Ngomong-ngomong lu ini habis dari mana nih pakai sarung? sebenarnya gue tadi pakai celana pendek bingung. Yang bapak-bapak kata bapak-bapak kita ada sarung. Jadi kita manfaatkan yang ada aja ya kan. Nanti episode berikutnya kita setnya pos ronda kayaknya dia. Biar bapak banget ya. Tidak ada potongannya ya. Ntar udahannya foto gini ya. Iya. Itu yang harus Nggak jalan. ditahan. Lu kalau tahu Harus dipertahankan itu. harus ditahan, bisa apa enggak? Kalau nggak begini ya kan. Tapi masih jadi misteri ya. Kenapa kita kalau foto kadang suka Harus refleks gini? gini. Karena ini namanya oke. Kan oke bisa. Foto tuh bisa Nggak begini. bisa. Kalau begini kayak nyolot. Gini. Kalau udah begini tuh udah pasti oke soalnya. Kalau gini kan bisa nih sebenarnya. Ntar lu dikiranya brand salah satu di rumah. Nggak boleh. Extra host. Extra host. Extra host ya. Host. Tahu, Nggak boleh. namanya. Gimana? Lu ngobrolnya sama anak kecil. Gue pengennya ngobrol masa kecil. Tapi gue pikir dari Indra nih kayaknya sampai tumbuh dia seperti sekarang ya, menjadi koko-koko sukses di Jakarta gitu Oh kan. iya, Bang. Pasti dia punya masa kecil yang berbeda. Karena Oh. gue percaya sih kita menjadi apa sekarang kan itu tergantung bagaimana kita tumbuh. Makanya Betul. gue penasaran gimana dia SD-nya gitu. Iya. Ternyata sama juga sih main Tamiya. Pastilah, karena kita anak-anak 90-an itu kita besar di tahun 90-an ya. Lahiran ke 80-an sih sebenarnya. Iya. Dengan generasi mainnya sama. Benar, tapi kita punya kayak lu ngerasa gak sih kita tuh generasi terakhir orang yang nggak ngerasain handphone. Yes, benar. Tapi zaman gue SD temen gue ada loh udah main Belum. handphone. Masih main telepon pasti. Telepon umum gue nyobain. Iya, tapi lu belum punya handphone telepon genggam tuh belum. Belum. Telepon SMP genggam tuh gua. kalau nggak salah keluar gua tuh waktu udah SD kelas berapa ya? Itu baru keluar tuh telepon genggam gua. Kayaknya kita beda generasi ya. Di SD sih harusnya kita masih ketemu. Gua kelahiran apa-apa, gua masih 90-an, 91 kan. 91. Ya. Sama lah ya, 91. Nah, jadi dulu tuh telepon genggam tuh salah satu apa ya? Item fashion yang bakalan canggih kelihatannya. Nah, Wah, kayaknya kalau misalnya telepon itu bisa dipegang tanpa kabel kayak keren banget ya. iya. Tapi sekarang udah terbukti nih bisa gitu. Bahkan Dulu sekarang tuh udah gede bisa lihat banget handphone pertama. tatap-tatapannya. Dulu pertama gue inget ya, teman gue yang di SD tuh yang paling tajir ya. Kan gue SD sebetulnya dibilang kampung banget juga enggak. Tapi ada teman gue satu anak komplek tuh yang cuma dia adik kakak kembar sekelas, pulang pergi dijemput pakai mobil. Dan itu gue kadang ikutan nebeng. Iya. Terus ngeliat dia tuh main Namanya HP. siapa? Gue boleh disebutin kan? Boleh nggak apa-apa. Boleh. Siapa namanya misalnya? Namanya Panji sama Pandu. Nah, sebagai kejutan buat lu kita udah datangin. Acara Jokes loh. Enggak gitu. gimana? Gitu. Lu udah lama belum ketemu. Oh iya bener. Kapan terakhir gitu? Gua udah gak sabar. Udah gak sabar Ya. takut ketahuan tau gak lu?
Taruh di backsound sedih-sedih dulu. Teng 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 gitu. Lupa. Terus gimana? Panji dan Pandu terus? Itu dia kalau gue lihat dia duduk di belakang nih sama teman-teman gue sama kakaknya. Adiknya tuh duduk di depan. Dia main HP uler-uleran, tau nggak? HP-nya masih kayak Ya pisau. kalau digigit buntut mati. Iya betul. Tapi tuh gue lihat gila keren banget dia main HP. Waktu itu kelas 5 SD. Serius? Iya. Udah punya? Itu HP-nya di mobil punya Itu papahnya. Tamagotchi, yakin gue bukan yang HP Serius? punya bokapnya ditaruh di mobil gitu. Itu udah keren banget sih zaman SD. Oke. Yang HP-nya tuh masih pakai baterai, inget nggak lu? HP pakai baterai sih gue agak nggak tahu ya kayaknya. Pakai baterai dulu. Zaman dulu HP pakai. Enggak. Bener nggak? Bener nggak? Enggak ada. Pakai baterai kecil Kalau gue ada. Motorola nggak ada. Enggak, abis itu Nokia baru dia bikin lithium tuh teknologinya. Oh ya? Iya. Lu ada nih, gue nggak ada. Ya Cari. dia lagi angkatan lawan ya. Zaman aku kagak gitu. Zaman dulu itu sih. Gue nggak kena sih. Ya. Seingat gue itu. Oke. Terus pokoknya intinya zaman gue kelas 5 SD itu temen gue udah keren banget pakai HP itu. Dan sempat pas udah kelas 6-nya dia dikasih. Karena biar bisa ngabarin, "Pak, aku Nah. pulang." Gila ya. Keren banget. Itu keren banget. Masih SD kelas 6. Gue waktu SD Ya. itu masih melakukan koin gue bolongin. Jadi kalau kita ke telepon umum, udah Gitu. Maaf kalau anda rugi itu perbuatan kita dan teman-temannya. Itu di dingdong. Di dingdong juga gue main. Ada tuh yang nakal. Iya. Tapi kadang kalau di telepon kita gebrak juga tuh. Iya. Biar pada keluar. Keluar banyak kan uangnya. Masukin lagi. Terus suka nelpon iseng gitu ya. Betul. Gitu. Terus abis itu kita naik ke zaman wartel. Lu inget zaman wartel? Temen gue punya wartel, itu kayaknya mampus sih pada saat itu. Dia punya 6 baju tuh orang sampai antri-antri. Terus gue kan zaman sekolah itu sekolah yang boarding school ya. Iya. Jadi jam wartelnya itu terbatas. Ya Oh, kan? di sekolah ada wartel. Apa? Ada wartel di sekolah. Di sekolah gue ada wartel. Hmm. Jadi wartelnya itu cuma buka pada jam-jam istirahat. Which is kita istirahat tuh ada 3 kali. Istirahat pertama, kedua, ketiga. Tapi wartel nih maksudnya warung telepon kan? Warung telepon. Bener gua? Bukan warung telur kan? Gue agak nggak Kan udah kenal, dipancing nih. sorry. Episode 1. Iya, maaf. Nah, jadi kita istirahat ada Belum biasa. Belum biasa. Ya kan? Nah, jadi kalau pada saat istirahat ini, gue tuh bisa yang, misalnya guru lagi ngajar nih, kita ada urgent yang mau telepon ke rumah. Bu, tolong. Pada saat bel berbunyi, selesaikan pelajaran ini. Kita langsung lari, bener-bener ke wartel, lo antri. Karena jatahnya itu kan cuma setengah jam kan buat telepon kan. Iya. Dalam setengah jam gimana caranya tuh bisa lu nelfon dapet. Dan itu antrinya udah pasti panjang sih. Iya, berarti lu Ratusan orang kebagian berapa menit doang dong yang- nelpon? Betul. Nggak bisa lama-lama kita. Pasti digebrak sama orang belakang. Halo mama, ya aku udah ya mama ini dong. Iya. Gitu doang dong. Pesanan harinya adalah Boarding school. Kesana santri. Jadi gimana caranya tuh pas datang bawa. Pokoknya gimana? Mama Iya. nanti pas ngejenguk aku harus bawa ini. Betul. Bukan nanya, Mama apa kabar? Enggak. Oh, enggak. Apa kabar kita udah tahu dia ngangkat telepon berarti sehat. Basa-basi nggak usah. Tapi itu tuh pernah lihat ya, Indra ya. Zaman SMP lu pegang HP SMP kan pasti. SMP kelas 1. Kelas 2. Itu tuh di zaman kita megang SMP kelas HP. 2 gue pegang. Oh ya? Itu tuh zaman kita megang HP, tapi wartel juga masih jalan, bener kan? Masih jalan. Nah di sana lu SMP udah di sini. Ya? SMP gue udah Tangerang. Lu gimana lu? Gue SMP itu, lu tau kan nih kalau Nokia yang flip itu? Tahu. Nah, itu Kayaknya belum Nokia deh. Nokia itu. Oh, oke. Nah, itu gua di kelas. Itu gue yang punya. Oh, ini anak sombong sekolah dikit. yang tajir di kelas Sekolah ini. tajir. Karena gue pindah ke sini. Pasti sekolahnya nggak bawa matahari nih. Badannya. Nggak mau perengus nih kalau beda. Kalau kita kena matahari hitam, dia merah. Dia merah, beda. Kayak udang direbus ya. Nah, itu kan yang namanya handphone itu apa sih namanya? Ah, Jarang kan? Jarang. Belum ada yang punya kan? harga Itu tipe apa Nokia apa? Coba gue Iya. cari. Lagi kamera. Oh, iya, bener. Terus Jadi diomelin. Terus, nah, jadi pada handphone gua tuh pada dimain-mainin sama teman-teman. Gitu. Coba pinjem. Jadi gua yang punya handphone, gua nggak ngerasa kok bukan gue yang main ya gitu kan? oh lu pelit berarti nih ya. Bukan, Padahal justru Ke sekolah tuh paling berapa jam kan di rumah lo main. Iya kan? gitu. Tipe yang pelit nih berarti dia nih. Tapi ya itulah. Yang kalau Handphone misalnya dulu. ngerjain PE, ngerjain apa namanya? Ngerjain tugas, belum tapi maju duluan. Ini tipenya nih. Belakangan. Pas mau ujian nih, aduh gue belum belajar. Aduh, gue belum belajar. Toto pas udah pengumuman nilai 9. Gede. Ini nih bedanya. Udah, tolong di ini. Oh, nggak bisa. Gue kayaknya belum belajar ya. Lu ngapain? Gitu. Tapi pas gini ujian hasil keluar, gue yang paling bagus.
Iya. Terus Gua- terus. Gue SMP waktu itu pertama HP tuh kelas berapa ya? Gue lupa kelas 2 apa kelas 3 gitu. Gua Kelas kelas 1 gue belum. Gua Walaupun kelas ada ya. Ada waktu Ada itu udah banyak, temen gue ada yang udah pakai yang gede cuma tuh. belum dikasih aja. Iya. Gua dikasih tuh pas kelas 2 buat ngabarin kan kalau pulang. Ngabarin sumpah. Iya. Gue sih pada zaman dulu gak usah ngabarin, orang tua juga gak tau nunggu apa enggak gue Iya, lu kan di pesantren. Enggak, SD. SD. Waktu SD SD. tuh kan nggak sih? Nggak pakai handphone teman-teman lu tapi janjian di sekolah misalnya. Pak, lu SD kita masih TK, Pak. Enggak lah, beda dikit kita. Beda gitu kakak kelas ya. Jadi kita kak masih ketemu. Gua kelas 3 SD, lu kelas 1. Masih Kayaknya. malah beliin es dong kakak. Masih malah. Masih malah. Sekarang modelnya Volmex lu, Kakak. Terus. Makanya lu kena aja kalau lewat toko itu. Ayo kakak beli kakak. Itu kena di Tanah Abang. Itu aja betul. Terus. Udah nih. Apa lagi? Tadi HP ya. Itu yang gue ingat gue tuh kelas 2 atau kelas 3 gitu. Nah, terus gue ingat pernah waktu itu gue pengen banget tuh jadi apa? penjaga wartel. Soalnya temen gue tuh itu pulang sekolah, Jadi penjaga wartel Iya. cita-cita lu. pulang sekolah Tinggi-tinggi aja. waktu itu temen gue penjaga pulang sekolah kan jam 12 siang tuh kita zaman dulu ya. Nah, dia tuh jaga wartel tuh dari jam 2 sampai malam jam 7 gitu. Itu sebulan dapat berapa ratus ribu gitu sebulannya. Itu gede banget zaman dulu. Iya, zaman dulu. Iya nggak sih? Ribu mah udah Sebulan. Tahun berapa ya dulu? 2004 apa 2003 gitu ya? Iya, maksudnya anak SMP megang segitu. Gila temen gue. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah tuh hidupnya biasa aja. Tapi di SMP itu gue cita-cita gue tuh bukan cita-cita ya, maksudnya ya kita kan pasti pengen punya sampingan kan, ya kan. Cita-cita gue itu apa coba? Apa? Penjaga warnet. Kalau lu wartel kan, kalau gue Iya, warnet. Oh, lu Warnet, beda warnet. dikit ya. Sama-sama Iya. war. Nah, Sama-sama soal warung kan. Kalau gue emang nongkrongnya dulu di situ di warteg itu. Hmm. Karena ada temen gue yang jaga terus. Karena kita kan dulu mainnya hobi Kenapa main game, kok kan. sampai penjaga warnet dulu pengen? Kenapa? Dulu kan yang namanya bayar warnet kan mahal, Pak. Oh iya 6.000 ya. Iya, sejam ya. 6.000. Paket malam. Kalau kita jaga warnet kan kita yang main gratis. Enggak, zaman dulu akses terbatas cuma orang-orang Iya. tertentu aja yang punya internet di rumah, gitu kan? Main Ayo Dance itu kan Iya, butuh iya. ini kan billingnya kan mahal tuh. Lu udah main Friendster berarti zaman SMP? Belum. Oh iya. Gue Friendster gue biasa kelap-kelip tuh. Dibikin nggak boleh diem. Gue punya Friendster. Harus ada kubu-kubunya gimana caranya nyala aja. Jadi orang yang boleh sepi, nggak boleh seneng sepi. ya. Seru sekali ya. Serius. Kalau zaman sekarang mah enggak. Anak-anak zaman sekarang tuh Zaman sekarang udah pokoknya, gampang. Iya, dikit-dikit YouTube, dikit-dikit ini. Iya, TikTok. dulu kita nonton kartu aja nunggu dulu harus hari Minggu kan, gitu. Dan kalau HP juga kita kan dulu terbatas, nggak semua. Sekarang kan setiap anak udah punya juga, ya kan? Ini durasi sampai berapa nih, masih lama? Mas, gue alhamdulillah masih anak-anak baik. Gue SMP ngeluarin baju aja dulu ya. Ini agak lompat sedikit nih langsung, patah sedikit nih ngobrolnya. Gue juga Itu ngobrol. masalah HP dari SD seru juga ya. Banyak sih banyak pelajaran ya zaman kita SD zaman kecil dulu ya. Dari zaman main gadget, main dingdong apa sama semua ya. Yang lebih sama lagi nih pasti relate ya. Apa Semua kayak tuh? anak SD se-Indonesia kalau suruh gambar gunung. Iya itu kenapa ya? Masih jadi misteri tuh. Gue juga agak bingung tuh. Kenapa inspirasi orang itu sama? Kalau gua mungkin ini Pak, Apa? satu sekolahan itu gua gambar gunung Karena dulu kenapa? dekat gunung. Karena gua melek aja itu gunung Ciremai, Pak. gue sekolah itu kan di boarding school yang notabene Iya. itu dari berbagai macam tempat kan. Golongan Iya. orang kelas Macam sosial. golongan orang tuh dari berbagai macam tempat. Wilayah. Dia kan dari gunung. Iya. Gue pernah temen gue yang tinggal tuh dekat-dekat pantai. Dia tinggal di NTB. Pertanyaan yang sama gue. Kenapa gunung yang digambar? Kenapa lo gambar gunung? Padahal dia di pantai. Padahal dia tinggalnya tuh dekat pantai. Harusnya emang dia gambar apa kalau di pantai? Ya menurut gue sama cacing kan bisa. Cacing di sawah dong. Oh iya benar. Di pantai tuh misalkan. Tapi keren kan? Maksud gue kita nggak pernah jadi sama mereka. Kita yang ada di mana kota A, kota B, kota C, gambarnya sama loh. Bener-bener yang harus gunung, template, terus gambar ada burungnya, Bunga, ada jalan, ada sawah. ada rumah, Burungnya yang cuma gitu tuh. ada awan. Kalau lu agak pintar dikit ada awan, terus tersembunyi ada mataharinya. Ya kan? Iya. Matahari terbit ya. Mm-mm. Itu matahari baru terbit tapi petaninya udah di sawah tuh. Padahal masih gelap kan harusnya. Padahal masih gelap. Ini agak rajin nih matahari. Nah, kita harus tanya tuh petani itu kenapa rajin. Kita tanya dulu ya. Telepon sekarang nih petani. Lu udah kapan terakhir ketemu petani? Iya kan? Musik sedih. Apa? Ketemu apa? Ketemu petani kapan terakhir? Gue ada sih dekat ini. Siapa petani yang paling lu ingat dulu? Aduh, gue lupa namanya pasti sedih.
Iya, Yang paling coba. sedih itu. Musik sedih. Sedih. Karena udah lama Iya. Udah kita kebayang. panggilkan nelayan. Iya. Iya. Ini kenapa nelayan? Aku udah ganti Oh, kerja. ganti nelayan. Waktu SD dia petani Petani. sebenarnya. Jadi pas udah Ini gede kita sekarang. ngomong panjang-panjang nggak ada minum apa? Apa? Ada. Nggak boleh. Nanti ada. Nanti ada lah. Puasa Di belakang dulu, kamera. Itu zaman kita main ya. Tapi kalau diingat, lu termasuk waktu SD termasuk anak yang culun. Dan lu anak yang akademis. Oh, dari lu dulu ya. Apa ya? Gue kan yang nanya. Oh iya. Gue pakai nyontek soalnya. Gue tipe anak yang waktu SD tuh sering nyontek. Oh iya, ini yang senior dulu. Oh, coba. oke. Gue SD kan tahun 88 ya. Masuk SD tahun berapa ya? Ya 94 deh, pertama kali SD. Iya. Lulus gue 2000. Kalau misalnya tanya anak yang gimana, kebetulan anak yang juara ya, beda ya. Oh, beda ya. Kelihatan dari muka sama Kelihatan ya. penampilan, Bang. Iya. Ini Sarung juga menang juara aja. Iya, gue termasuk anak yang juara sebenarnya. Anak yang kalau misalnya dari 38 murid ya, itu pasti selalu 3 besar. Wah. Nah, Jadi, jadi- tapi beruntun. Hah? Setiap tahun. iya, Woi. nggak pernah lewat dari 3 lah, pokoknya 1 2 3 1 2 3, seringnya di 1 2 2. Gue juga 1 2 3, Apanya? tapi dari belakang. Wah, Dari 38 Bener ya, lu. gue 35, Masa sih? 34. iya, Kan gue iya. meragukan deh kalau dia nggak akademis. Kayaknya enggak deh. Enggak. Soalnya banyak main handphone kali waktu kecil. Kan nggak ada handphone kecil. Oh, iya, betul. Bangor Pak kita sama Pak. Oh, jadi gue tuh termasuk anak yang rajin. Oh, rajin ya. Guru gue juga senang. Tapi gue penasaran kalau anak rajin begitu ngapain sih? Maksudnya? Nakal-nakalnya senakal-nakalnya lu. Senakal-nakalnya gue pernah bolos sih. Oh, bolos. Iya, bolos sama nipu orang tua biasanya. Nih bang apa aja ya? Ada praktek karena kita anak rajin ya. Kirain di sekolah pintar kita ada praktek biologi bayar 10.000 rupiah, itu udah gede pada zaman itu ya. Iya, Oh, dikasih tahu ini biar namanya kita anak pintar ya. Sorry itu kelebihannya. Jadi lo nipu lo dianggap berkarya pada zaman itu. Jadi orang tua lo biasa. Tapi itu biasanya itu tuh apa? Stimulus karena teman-teman kita juga gitu. Iya. Bener gak sih? Benar. Lu kita kesini yuk, besok kesini Bener. pasti wah uang jajan Gue bolos BU tuh di dulu BU. sih mandi bola ya dulu ya. Jadi ada salah satu mall dulu. Tapi bolanya bola api lagi ya. Enggak. Yang air nih. Jadi dulu tuh ada salah satu mall di Cikokol. Dulu tuh kita bisa mandi bola di sana sama beli kaos kaki. Apa tuh zaman dulu? Diamond namanya. Cikokol. Oh iya. Iya. Sekarang udah tutup deh kayaknya. Ada. Itu lagi mana masa SD-nya? Gue gak yakin sih Gue kalau mau dia. Bangor. Gak yakin gue kalau SD. Bangor gue mah. Serius? Iya. Anak Bangor. Berarti lu mulai akademis pas udah gede-gede kesini-sininya? Nggak ada akademis gue mah. Masa lu? Iya. Enggak percaya gue. Kagak pinter-pinter amat gue mah. Iya, tapi biasanya anak yang Jadi nakal itu ikutin bahasa pas udah lulus tuh diperhitungkan. Gimana sih? Segue-guenya aja gue SD. Ya 5 besar, 3 besar. Enggak, gue Gue ke Enggak. satu tuh 2 kali SD. Tapi nggak setiap Amat. tahun. nggak pinter-pinter banget gue. Bangor gue SD tuh. Paling Bangor apa? Lu ngapain paling nakal ya menurut lu? Nakal banget. Nggak sampai ngejenggut guru kan? Tapi ini jangan dicontoh ya. Maksudnya cerita Karena cerita bener nanya ya. Pengalaman aja pengalaman. ini cerita kita jangan buat contoh ya. Jangan ditiru ya adik-adik ya. Apa ya Bangor gue yang paling Bangor tuh? Heeh. Lu pernah nggak sih berantem tanpa ada alasan? Berantem tanpa ada alasan agak Mukul orang deh tanpa ada alasan. Iya. Nah, mungkin dulu karena paling nggak ada alasannya muka orang biasanya nyolot. Karena lu suka aja mukanya jadi gue nyolot. dulu tuh cuma diisengin gini doang Bang. Lu berani nggak sama dia? Oh, tersulut tuh emosi Nah, lu ya. Berani, masa sih? Coba lu lakuin. Gue pukul dari belakang. Pukul. Pas nengok ke kepala sekolah. Plot twist ya. Agak plot twist ya. Kasihan. Itu Bangor gue dulu. Gitu. SD Oh, itu terus Bangor. orangnya ngapain? Lu pukul diem aja. Berantem kita jadinya. Oh, oke. Berantem di jalan itu waktu ya pulang sekolah. Oh, bukan teman sekolah. Bukan. Oke. Lawan maksudnya sekolah sebelah. Terus yang dipukul mukul balik ke mana? Berantem di jalan. Berantem. Berantem di jalan. Zaman dulu kan berantemnya nggak di film, nggak kayak di Nggak film kayak kuku ya. Enggak. Pulang aja lalu dipisahin sama dua orang ini kan, dua kubu kan. Enggak, dulu tuh ada permainan gini. Apa? Lu berani nggak tos gitu kan? Enggak, Terus tos gitu. Terus lu tos lu dan Beda berantem permainan. gitu. Gitu waktu permainan. kecil. Lu gitu nggak waktu kecil? Oh ya sorry gue di Singapura SD-nya. beda. Gitu. Tapi lu sering kan kalau Ini itu belum nanya. Gue gue anak baik. Gue tuh KM. Gue tuh ranking 1. Sebenarnya KM itu lu tau gak singkatannya apa? Apa? KM itu Ketua apa? murid. Ketua murid Iya. ya. Gue dari dulu tuh KM tapi gak tahu apa. Gue bangga nih menyandang
Gelar KM tuh gue nggak tahu singkatannya dari dulu. Ketua murid, Serius? kalau formalnya kakak, kadang ketua kelas Oh, disebutnya. Ada sekretaris, tuh gue nggak pernah jadi sekretaris, soalnya tulisannya jelek. Oh, Zaman dulu kan sekretaris tulisannya Iya. bagus. Gue tuh kalau setiap tahun mengiyakan jadi KM terus tuh kayaknya gue tuh kelas 1, kelas bisa 2 gitu. bisa. Oh, oke. Cuma gue waktu itu sempet, udahlah jangan gue lagi gitu, kelas berapa gitu. Gue SMP Gua- aja ya. Hmm. Itu kepilih ketua OSIS bukan karena akademis. Karena apa? Ya karena banyak temen aja sih. Oh, iya, Karena bangornya itu kali ya. Gitu. Supel berarti. Heeh. Supel. Siapa aja gue tanya gitu. Suka pelumas. Kan suka bawa mobil. Oh, iya. Maksudnya, Untung oli gajinya ya. bagus. Sapu terus. Aku agak bagus. Hampir aja terjerumus. Terus apa lagi? Serem bener. Iya. Agak-agak nakal ya berarti ya. Tapi unik tau. Enggak, seenggaknya kalau ketua, biasanya yang ketua nih yang agak rebel bisa jadi ketua OSIS biasanya pas udah gede nih. Betul. SMP tuh biasanya selalu masih akademis loh anaknya, ketua Hmm. OSIS. Enggak juga sih. Dilihat dari paling rajin ya. Sama Iya. yang bajunya biasanya wangi minyak kayu putih itu biasanya. Itu orang Biasanya rajin. kalau ketemu guru langsung dikirim saling. Bu. Oh iya dulu gitu kan. Gue sampai sekarang aja nih kalau main ke sekolah SMP gue itu kan ada beberapa pedagang tuh masih stay tuh sampai sekarang. Hmm. Nah, jadi saking apa membaurnya sama mereka tuh gue Iya. sampai masih kenal gitu. Mereka sama gue masih kenal. Oh saking Sampai mau. kemarin gue ketemu di jalan gue bilang, Bang Iwan, weh, siapa yang namanya ya? Dia ngomong nggak? Saya Tapi kamu bener tonjok loh. dari belakang. Beda. Gue kira Bang Iwan. Dia salah nggak ngomong ya. Dia dipukul dari belakang. Bagaimana pasti bangin bongkar. Iwan Fals. Itu kan biasa ada di konser. Oh iya. Mau. Terus. Seru ya. Aduh, tapi gue gak nyangka dia ketua OSIS. Makanya gue pikirnya dia akademis gitu. SMP gue ketua OSIS. SMA-nya Nih, yang lo pilih pertanyaan gue itu disogok berapa? Yang milih lu. gitu, gue kasih pinjam handphone. Oh, gitu. Oke. Lu pilih gue kasih pinjam. Tapi ada nggak sih momen-momen di zaman sekolah yang ngebuat lu tuh kayak berubah gitu? Gue itu Ada momen-momen yang kayaknya tuh dari misalnya lu sikap lu A menjadi B gitu. Nah ada nggak sih? gue mulai ada perubahan ya. Jadi saya berpikir ya, gitu kan. Dulu gue waktu SD biasa mikir apa ya, beli mainan apa besok apa. Nah, pas gue kelas 5 SD gue langsung mikir apa gue jadi pemimpin negeri ini aja gitu. Negeri Konoha, harga BBM. Berat ya. Soalnya banyak yang pengen. Enggak. Tapi gue ingat kelas 5 SD tuh guru gue kelas 5 SD tuh beda banget. Cara ngajarnya enak banget. Dari situ tuh gue mulai seneng belajar. Belajarnya kelas 5 gue peringkat lagi. Sampai ke SMP alhamdulillah nggak peringkat lagi. Itu lebih ke bodoh sih ya. Ya. Bukan masalah senang belajar. Terus. Kelas 5 sih yang paling gue ingat tuh guru gue tuh ada. Boleh disebutin nggak namanya? Aduh, Nanti datang lagi. Ya. Agak penuh di tempatnya. Jangan datang. Ada petani tadi. Ada teman gue. Ada guru nelayan. SD. Agak banyak ya yang datang. Terus kalau lu nak ada nggak cerita-cerita yang menjadi batu loncatan? Gue ada satu. Apa? Jadi gue tuh dari kelas 1 SD, 2, 3 SD suka berantem juga. Dan gak jelas emang penyebab berantem bocil itu pengen aja. Dan gue berantem, nggak ada dulu takutnya sama siapa nih cowok di paling tinggi di kelas gede gitu. Karena gue berteman aja sama siapa. Gue berantem tapi waktu itu gue ngaji itu waktu SD katanya kalau ada orang berantem lebih dari 3 kali bukan manusia tapi hewan, kucing. Nah itu gue mulai berpikir tuh, oh iya gue nggak boleh berantem lagi. Dan besoknya gue alhamdulillah berantem lagi. Tetap anggar. Dan kalau enggak. Kalau gue nggak ada sih. Kalau gue tuh ada cerita gini. Jadi dulu tuh zaman sekolah gue tipe anak yang sebenarnya gak nurut-nurut banget. Sama guru apa? Pokoknya sama peraturan. Gak nurut-nurut banget. Walaupun juara ranking gitu ya. Kita 1, 2, 3. Tapi gue tuh anak yang sering gak mentaati peraturan. Tapi kalau lomba-lomba itu pasti gue suka. Pasti menang. Nah ada satu momen di mana guru. Jadi dulu tuh pelajaran bahasa Inggris tuh baru masuk ceritanya. Di sekolah gue nih baru masuk nih pelajaran bahasa Inggris ketika kelas 4 SD, ada namanya Ibu Y ya. Ibu Y itu masih muda banget, ngajarnya juga energik. Gue tuh agak-agak yang, kok ini orang ngajarnya enak, kok ini orang ngajarnya tuh seru. Ada satu momen di mana dia ini gak masuk ngajar 2 kali. Pelajarannya hari apa ya? Ini kan hari Minggu tuh, bahasa Inggris tuh kita ngajar masih yang hitung, masih yang apa, belajar hari, belajar warna. Lagi seru-serunya belajar bahasa Inggris dan seru, ini Ibu Y ini gak masuk ceritanya ke sekolah. Itu bener-bener gue sampai nengokin loh ke sekolah. Dan apa yang terjadi,
dia tuh sakit, ada sakitnya yang lumayan agak parah, gue nggak tahu apa, pokoknya udah terbaring gitu, padahal masih muda. Terus dia tuh lumayan apa ya, lumayan akrab nih sama anak kelas kita, katanya bahasa Inggrisnya paling aktif. Jadi yang paling lu ingat yang berkesan dari guru ini apa? Nah, jadi yang pengen jadi pelajaran adalah adanya dia tuh kayak kalian jangan sampai malas belajar bahasa Inggris ya karena berguna. Nah itu tuh yang Ada sekarang lu juga bahasa Inggris? nggak jago tapi bisa Oh, sekarang gitu. Tapi dari itu tuh yang berubah pola pikir. Dulunya yang malas, dulunya yang agak songong apa segala macam. Oh gara-gara guru ini tuh apa ya? Membekas tuh ya. Ada ngerasa kehilangan. Padahal kita masih kecil ya, masih kelas 4 SD tapi udah kehilangan ada empati itu. gitu. Jadi mulai-mulai agak rajin tuh habis itu. Oh, seperti itu ya, luar biasa emang. Seperti Guru itu. SD pasti kita ingat ya. Lu pasti ingat nggak guru SD dari kelas 1 sampai kelas 6? Ingat tuh kamu. Wali kelasnya sih gue lupa siapa Tapi tapi ada guru orang-orangnya sesuatu. gue tahu. Gue inget lah. Yang paling galak deh, gue ingat. Ada tuh almarhumnya itu yang tadi gue bilang iya. ngomelin gue main bola. Tapi pesan-pesan dari guru lu SD lu yang paling lu ingat apa dulu? Udah kelamaan ya, Udah kelamaan. Udah tau lo Ya, tapi lu sebenarnya SD apa SLB sih? Iya bener. Ditanyain gitu. Ditanya yang itu berat nih, Willy nih nanyanya Kan jangan kita mau ini. apa kelas ini? Iya, internet itu Oke. pesan-pesan yang paling membekas gitu. Kalau gue kan tadi itu tuh Hmm. dari yang zaman gue waktu kecil sampai SD akhirnya bikin gue. Jadi gue merasa makin gede-gede itu karena nggak berantem lagi ya udah jadi biasa aja gitu, ayam aja. Jadi kalau ada orang berantem gue udah nggak mau gitu ya. Karena gue nggak mau dianggap hewan gitu kan. Nah itu sih. Kalau gue pesen yang agak di zaman sekolah ya, karena kan boarding school. Udah kita ngomongnya pesantren lah ya. Iya. Nah, jadi di zaman pesantren tuh ada guru gue yang dia ini dicintai banyak orang sebenarnya. Cuma orangnya brengsek gitu. Orangnya tuh yang agak-agak nyolot, nyeleneh. Secara aturan pesantren ini gak disukain orang sebenarnya kayak gini. Tapi ada kata-kata dia tuh yang gue suka banget. Bahkan menjadi quotes yang life changing gitu. Oh ya kan? Dia tuh Apa cuma ngomong kayak gini. Apa namanya? Gue lupa lagi. Karena kan itu jaraknya itu kan jaraknya agak-agak agak lumayan ya kan. Ya kan? Sampai gue yang SMA aja, ibaratnya gue dulu paling deket tuh sama guru-guru bela diri gue, namanya Pak almarhum Sutrisno. Nah, dia yang bawa gue itu sampai ke pertandingan nasional pun dia yang bawa gitu kan. Gue dikenalin karate sama dia, dididik sama dia langsung gitu. Nah itu yang bikin gue apa namanya enak tuh, bikin gue seneng tuh, ya kan? Dia tuh orangnya ngajarnya tuh dengan hati. Oh, nggak pakai papan tulis. Enggak. Jadi dari hati dia Dia nggak silat gini aja. Kenapa di gua aja saya Gue juga nanya ya kan. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi setiap gua mau latihan tuh kayaknya ada yang kurang gitu kalau nggak ada dia gitu. Orang-orang kan kalau latihan kan pada males kan. Seminggu bisa 4 kali 5 kali. Kalau gua kayaknya kurang, harus latihan lagi, ketemu dia lagi. Oh gitu. Dan karena dia orangnya baik. luar biasa ya. Kalau lu gimana? Kalau gue tadi itu kan itu yang tadi yang nggak boleh berantem pokoknya. Jadi gue selalu sampai sekarang selalu apa ya, kadang ada jeleknya juga sih. Gue kadang suka menghindari konflik aja gitu. Padahal kan ada satu masalah kita sama siapapun ya harus diselesaikan kan. Kadang namanya di organisasi pertemanan apapun itu kan konflik itu kan keniscayaan ya. Iya. Keniscaya. Iya, niscaya bila Indrajaya. Sebetulnya. Yofi Cogan ya. Iya. Nah itu sih. Gue udah ingat Sampai ke bawah sampai sekarang sih gue. quotes yang guru gue sampaikan itu sebenarnya simple. Bahasa Arabnya gini. Qad saman qoblana fa'akalna wa nagri sunahnu liya'kula man ba'dana. Ini simple tapi luar biasa dalam menurut gue ya. Orang-orang sebelum kita itu menanam. Makanya sekarang kita bisa makan. Maka apa yang kita tanam sekarang itu adalah untuk bekal makan orang-orang sesudah kita. Itu luar biasa sih. Luar biasa. Oke. Jadi kayak nggak segampang itu kita hidup di dunia. Itu udah bagus. Udah. Dikat. Terima kasih ya. Sampai jumpa di suara episode berikutnya. Suara kebaikan. Terima kasih.